Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, para pecinta ilmu tauhid, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam menjelaskan ilmu tauhid yang mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari sifat syirik karena kita tidak tahu, dan kita terhindar dari menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, nauzubillah, dan juga kita tetap bisa mengagungkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh para rasulnya. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat ma'ani, yang itu merupakan sifat zaid ala zatihi ta'ala, sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sifat salbiyah yang sudah kita jelaskan, yaitu sifat ilmu. Kemarin sudah kita bahas. Kita akan memasuki sifat yang kedua dari sifat ma'ani ini, adalah sifatul hayat atau sifat maha hidup, al-hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala maha al-hayy, maha hidup. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan makna al-hayy di sini? Kita akan membacakan baitnya kembali dalam matan Al-Kharidah Al-Bahiyah karya Syekh Ahmad Ad-Dardir sebagai berikut. Hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainin aradah. Hayatuhu yang kedua adalah sifat hayat, wa qudratun dan yang kedua adalah sifat qudrah, iradah dan yang ketiga adalah sifat iradah. Jadi kita ketahui bahwa sifat man ini ada 7. Pertama sifat ilmu, yang kedua adalah sifat hayat, kemudian yang berikutnya adalah sifat qudrat, yang berikutnya sifat iradah. Kita akan jelaskan satu persatu. Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup. Kalau hidupnya makhluk itu adalah menggunakan karena adanya ruh yang ada di dalam makhluk. Manusia hidup karena ada di dalam memiliki ruh, tetapi maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak karena Allah Subhanahu wa taala memiliki ruh. Karena kita sudah meyakini dalam sifat salbiyah bahwa salah satu makna wahdaniyat, keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah wahdaniyah pada zat, di mana zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun dari apapun. Jadi kalau manusia tersusun dari ruh, ada jasad, maka zat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Maka hayatnya zat Allah Subhanahu wa taala bukan seperti hayatnya atau hidupnya makhluk-makhluknya. Tetapi hayatnya zat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang di dalam sesuatu itu kemudian Allah Subhanahu wa taala layak disifati oleh sifat-sifat yang lain. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat hayat, padahal kehidupan ini semuanya hidup, adanya kehidupan. Dan kehidupan ini tidak mungkin ada kecuali diberikan oleh zat yang maha hidup. Itulah yang disebut dengan sifatul hayat pada zat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sumber bagi semua kehidupan yang lainnya. Oleh sebab itu, ketika kita memahami bahwa sebagian orang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ruh, di mana dalam sebuah ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan pada jasad Adam dari min ruhi, dari sebagian ruhku. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari sebongkah tanah, kemudian menjadi berjasad sebagai jasad Nabi Adam alaihissalam, wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian aku tiupkan pada jasad tersebut dari ruhku. Ruh di sini bukan ruh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena itu merupakan ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama ahli bahasa sebagai idhofah tasyrif. Bagaimana memuliakan bahwa ruh ini merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, sehingga langsung dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan idhofat atau tasyrif. Seperti misalnya kita menyebut Baitullah, rumah Allah. Bukan berarti itu rumah tempatnya Allah, tetapi rumah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sifat hayat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang qadim, yang azali, yang dengan sifat hayat itu maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrat,
memiliki sifat iradat, memiliki sifat ilmu. Karena sifat ilmu, qudrat, iradat tidak mungkin ada kecuali pada zat yang maha hidup. Dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha hidup adanya alam semesta ini, adanya kehidupan yang tidak mungkin kehidupan ini ada kecuali diberikan oleh yang maha hidup. Oleh sebab itu, kalau kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha hidup, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak hidup, nauzubillah, memberikan kehidupan, karena faqidus syai'i la yu'ti. Jadi zat yang tidak memiliki sesuatu, bahkan manusia yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin memberikannya. Tidak mungkin zat yang tidak hidup sama sekali memberikan kehidupan. Karena kehidupan ini ada, berlangsung dengan baik dan teratur, maka kita yakin bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha hidup. Mari kita lihat penjelasannya. Sifatun bayanu dzalika annal kulla muttafiquna, bahwa semua mazhab, semua aliran, semua orang muttafiquna, bersepakat ala kaunihi ta'ala hayyan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup. Yang berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hayat atau al-hayy. Wastadallu alaihi, dan mereka berargumen terhadap sifat hayat, sifat hidup pada zat Allah Subhanahu wa taala, bi annahu ta'ala alimun qadirun. Kita akan membahas nanti sifat alim. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa salah sifat adalah sifat mengetahui, yang kasyiful asya, segala sesuatu terungkap, dan Allah mengetahui pada segala sesuatu, dan mengetahui ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh zat yang maha hidup. Qadirun, Allah Subhanahu wa taala juga maha mampu, maha perkasa melakukan apapun. Wa kullu man sya'nuhu kadzalik fa huwa hayyun. Maka zat yang bisa mengetahui, memiliki pengetahuan, apalagi yang kasyiful asya bihi, dengan pengetahuan itu segala sesuatu, dan kasyiful asya terungkapkan, kemudian juga maha perkasa, maka yang seperti itu adalah hayyun. Maka zat seperti itu adalah zat yang maha hidup, yang memiliki sifat al-hayat. Lakin ikhtalafu fi ma'na kaunihi hayyan. Meskipun para ulama ataupun semua aliran, semua golongan berbeda pendapat dalam penafsiran makna al-hayy itu seperti apa. Tapi pada intinya kita hanya wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penghidupan, yang menjadikan alam yang hidup, dan tidak mungkin alam yang hidup kecuali dari zat yang maha hidup. Terkait bagaimana makna sifat hayat atau sifat hayat, sifat al-hayy pada zat Allah Subhanahu wa taala, perdebatannya itu sifatnya ijtihadi, dan selama tidak mengurangi keagungan zat Allah Subhanahu wa taala, perbedaan memahami sifat hayat itu tidak jadi persoalan. Yang penting kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala maha hidup, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala maha menguasai, maha memiliki kekuatan, maha memiliki iradah. Itu adalah zat yang maha hidup. Demikian, mudah-mudahan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.